Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa syarat pengajuan ke guru besar itu tidak berubah ya. Meskipun ada beberapa teman-teman dosen itu mengatakan bahwa apakah memungkinkan kalau syarat menuju ke guru besar itu dirubah, misalnya tanpa adanya jurnal internasional bereputasi. Mau tahu informasinya seperti apa? Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di intro dari video saya yang menyatakan bahwa sebenarnya syarat untuk pengajuan ke guru besar itu tidak berubah. Nah, di mana untuk memberikan informasi hal tersebut, Kemendikbud itu hanya akan menggunakan screening awal untuk melihat apakah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu ajukan untuk menuju naik jabatan akademik ke guru besar itu sudah memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu, dengan sebenarnya screening dokumen Bapak Ibu itu sudah semestinya dilakukan sejak dari diri pribadi dulu ya, kemudian di fakultasnya, kemudian baru melalui Senat Universitas. Nah, kalau ke PTS ya ke LL Dikti dulu, kalau ke PTN ya langsung ke mana? Ke Kemendikbud. Dan Kemendikbud yang akan menentukan asesor-asesor siapa saja yang akan bertindak atau mengecek dokumen-dokumen Bapak Ibu itu, sehingga mereka dokumen Bapak Ibu atau yang bersangkutan calon guru besar ini layak untuk menyandang jabatan akademik guru besar. Nah, di sini Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek itu mengatakan bahwa persyaratan pengajuan kenaikan jabatan akademik sebagai guru besar itu tidak ada perubahan, meskipun lembaganya banyak yang menemukan pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya. Nah, calon dosen yang tidak eligible secara otomatis tentunya langsung akan ditolak. Jadi, jangankan kita mau menuju ke guru besar Bapak Ibu, mau ke lektor kepala pun, ya yang sekarang melalui sister, itu kalau misalnya tidak eligible, maka otomatis akan ditolak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak dosen, karena secara ada yang menyampaikan ke saya bahwa secara dia sudah memenuhi ya, baik itu yang ke lektor kepala maupun ke guru besar. Kemudian secara pendidikan itu juga sudah memenuhi, dia sudah lulus S3, bahkan sudah lulus S2 juga, dan sudah sudah mengajar lebih dari 10 tahun sejak dia mendapatkan jabatan akademik pertamanya. Kemudian dia sudah juga memenuhi syarat-syarat tambahan yang lain, tetapi statusnya di sister itu tidak eligible. Itu yang banyak sekali DM ke Instagram saya untuk menanyakan hal tersebut. Nah, saya hanya cuma bisa memberikan masukan bahwa yang bisa melakukan itu hanya cuma operator kampus. Kalau misalnya benar-benar yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat, ya seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Yang hanya bisa melakukan itu hanyalah operator kampus yang kemudian melalui pusat bantuan di sister itu menyurati ke Kemendikbudristek. Apa yang terjadi ini? Kenapa dosen saya ketika sudah memenuhi persyaratan itu yang mengajukan ke lektor kepala dan guru besar itu tidak tertulis eligible di di mana? Di sisternya. Nah, sebenarnya ini kasus semacam ini tuh bukan hanya pada ini ya, pada pengajuan kenaikan jabatan akademik guru besar ya, baik itu yang guru besar dan lektor kepala ya, tetapi ini juga terjadi di ketika teman-teman yang mau masuk untuk ke kuota sertifikasi dosen. Nah, ini beda lagi kasusnya gitu. Jadi, saya melihat beberapa, kebetulan saya seringkali workshop ya atau webinar terkait dengan BKD ini, beban kinerja dosen, terutama saya memberikan informasi-informasi terkait dengan tips and trick biar kita lulus Serdos itu, cara membuat PDD UKT-PT seperti apa, statement mission statementnya seperti apa. Nah itu, banyak kasihan teman-teman yang menurut mereka ya ini kalau saya cek secara screening lebih cepat itu, ya mereka sebenarnya memenuhi gitu ya, sudah minimal 4 semester dia menjabat, mendapatkan jabatan pertamanya, minimal asisten ahli, kemudian bahkan yang sudah sampai dia 5 semester, kemudian dia juga sudah memenuhi setiap semesternya dia melaporkan
kegiatan tridharmanya melalui sister tersebut, dalam hal ini adalah LKD-nya, ya. Tetapi statusnya itu adalah eligible. Nah, sayangnya tidak semua kampus itu bisa dikatakan apakah kalau misalnya tidak dibantu juga omong kosong juga, tetapi mungkin usahanya operator kampus ataupun ini tidak begitu, masih harus ditambahkan lagi gitu usahanya gitu, karena mungkin operator kampusnya itu belum begitu memahami bahwa pentingnya pentingnya kita itu untuk kalau dosen-dosennya itu tersertifikasi gitu loh. Nah, itu yang terpenting buat apa gitu, kalau misalnya dosen-dosen kita itu tersertifikasi, apa dampaknya buat universitas gitu. Itu yang mungkin belum dipahami. Bahkan ada satu operator kampus, saya lupa kampusnya di mana gitu ya. Dia bertanya ke saya begitu. Saya sampaikan bahwa setahu saya dari kacamata saya di kampus saya, ya, mereka ketika mengalami masalah yang semacam itu, ada dosen-dosen kami yang semestinya dia itu sudah eligible dan sudah memenuhi masuk kuota, tapi tertulis tidak eligible. Itu operator kampus kami itu langsung bertindak cepat dan menyurati ke Kemendikbud gitu melalui pusat bantuan, dan tidak berselang lama, hanya cuma 3 hari kalau nggak salah, itu langsung diperbaiki dan berubah, ya, akhirnya menjadi eligible. Dan pada akhirnya teman-teman dosen di kampus saya itu sebagian besar sudah sudah masuk kuota untuk mengikuti sertifikasi dosen. Nah, itu yang menjadi yang menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, kalau misalnya Kemendikbud itu melakukan screening ya terkait dengan pengajuan jabatan akademik khususnya untuk ke guru besar, maka ini juga yang harus dipahami oleh semua dosen, bahwa untuk proses screening dokumen itu juga memerlukan waktu yang tidak cepat gitu ya. Jadi seperti misalnya para asesor itu akan melihat seperti apa sih sebenarnya track record dosen yang bersangkutan tersebut, apakah dia sudah memenuhi gitu ya. Misalnya syarat eligible ya, kalau kita berbicara tentang syarat eligible untuk ke guru besar itu yang harus dilengkapi di profil itu, misalnya masa kerja minimal 10 tahun dari jabatan fungsional atau asisten ahli ataupun lektor pertamanya. Gitu. Jadi kalau ini seringkali sudah saya jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah asisten ahli atau lektor pertama Bapak Ibu itu di tahun 2013 ya, tahun 2013 Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan ke guru besar ke guru besar itu minimal 2023 kemarin. Karena itu sudah terhitung 10 tahun. Gitu. Jadi TMT-nya kita tinggal lihat aja di situ karena tertulis TMT kita itu berapa gitu. Dan tentunya harus sudah lulus S3 gitu. Nah, bagi teman-teman dosen yang sudah lulus S3, katakanlah dia sudah 10 tahun nih. 10 tahun dia sudah mendapatkan jabatan akademiknya yang pertama itu ya, TMT-nya. Nah, dia lulus katakanlah 2024 nih. Ya, lulus S3 2024, maka dia bisa mengajukan untuk kenaikan jabatan guru besar kalau dia sudah memenuhi KUM dan lain-lain sebagainya, itu 3 tahun setelah dia lulus. Gitu, 3 tahun. Jadi, kalau misalnya 2024 dia lulus, maka 3 tahun berikutnya minimal 2027 dia baru bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, kalau saya tidak salah, di POPAK 2019 itu menyebutkan kalau misalnya kita mau mengajukan ya ke jabatan akademik yang lebih tinggi, jauh lebih cepat dari apa yang disampaikan ya di dalam dokumen itu. Misalnya kita hanya dalam waktu 2 tahun kita sudah bisa mengajukan. Kalau saya nggak salah baca itu ada, tetapi syarat tambahannya atau syarat khususnya itu ditambah.
gitu. Jadi kalau misalnya dulu ya di POPAK itu kalau kita berangkat katakanlah dari lektor kepala itu dia butuh minimal dua publikasi internasional bereputasi, maka kalau misalnya kita tidak mau 3 tahun untuk mau mengajukan 3 tahun setelah lulus, misalnya ya cukup 2 tahun saja, ya itu kalau nggak salah bukannya 2 yang diminta menjadi 3 gitu, 3 jurnal internasional bereputasi karena kita hanya cukup 2 tahun untuk mau mengajukan. Itu nanti Bapak Ibu bisa cek ya di POPAK kalau nggak salah di POPAK, dan Bapak Ibu juga bisa lihat di websitenya Kemendikbud gitu. Mudah-mudahan belum dirubah. Saya ingat saya seperti itu gitu. Nah, kemudian calon guru besar ini juga harus memenuhi syarat beban kerja dosen atau yang disebut dengan BKD. Ya, dalam hal ini juga adalah syarat agak kredit, kemudian syarat khususnya maupun syarat tambahan gitu ya, serta dokumen rekomendasi. Nah, dokumen rekomendasi ini dapatnya dari mana? Dokumen rekomendasi itu adalah dari kampusnya sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya, karena ini ada kasus ya, kasus yang terjadi di salah satu universitas gitu ya. Ketika seorang dosen itu mau mengajukan kepangkatan yang lebih tinggi, ya, katakanlah dia mau mengajukan ke guru besar, tetapi di jurusannya itu tidak ada dosen yang minimal setara dengan jabatan fungsional yang bersangkutan atau jauh lebih tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka prosedurnya itu adalah, ini saya belajar dari asesornya profesor ya, dia harus mencari asesor yang akan menilai dokumen pertamanya itu untuk mewakili senat fakultasnya itu di luar. Nah, entah itu mungkin profesornya ketika dia waktu S3 gitu, ataupun dia punya kolega yang lain ya, atau jejaring yang lain yang minimal memiliki setara dengan jabatan akademiknya, dia juga sudah lulus S3 atau yang guru besar, yang sudah guru besar. Tetapi saran saya mending yang ke guru besar gitu. Nah, ketika misalnya sudah dinilai ini, baru akan diserahkan ke senat universitas. Nah, prosedur jalan mekanisme perjalanannya seperti itu. Nah, setelah itu pimpinan itu akan melakukan voting kepada penilai usulan jenjang jabatan akademik yang biasa disebut dengan asesor. Nah, masing-masing usulan ini akan dinilai oleh 2 orang asesor, baik itu pemeriksa administratif dan substantif. Nah, kita tidak pernah mengetahui nih asesor-asesor siapa yang akan menilai kita ini, gitu. Kita tidak pernah kita tahu. Nah, gitu. Nah, setelah calon dosen itu meminta menunggu hingga hasilnya keluar. Nah, jika memenuhi, maka syarat akan muncul rekomendasi untuk penetapan usulan guru besar. Nah, tentunya ini yang sudah ditetapkan ya oleh Kemendikbud. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu atau Kemendikbudristek itu akan membuka pengajuan ya usulan jabatan akademik baik itu lektor kepala dan guru besar periode kedua melalui sister ya yang akan dibuka per September 2024 ini. Nah, sementara itu kalau untuk pengajuan yang sebelumnya itu sudah 30 Juni 2024. Nah, di mana dari hasil data itu menyebutkan bahwa periode 1 sister mencatat dari 331.484 dosen aktif, 82.055 diantaranya sudah eligible untuk bisa diusulkan sebagai lektor kepala dan guru besar. Namun, hingga batas pembukaan pengajuan usulan hanya 4.129 dosen yang mendaftar. Mereka terdiri dari lektor kepala sebanyak 2.436 usulan dan guru besar sebanyak 1.693 usulan. Nah, pimpinan perguruan tinggi ini sudah menyetujui usulan tersebut hingga 12 Juli 2024 sampai penilaian oleh asesor. Hasilnya akan ditetapkan per Agustus 2024. Jadi bulan depan Bapak Ibu akan sudah mendapatkan hasilnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan yang mengajukan ini, kalau yang mengajukan ke lektor kepala bisa mendapatkan SK lektor kepalanya, yang ke guru besar pun bisa mendapatkan SK guru besar pun, tapi
lebih respect kepada teman-teman dosen yang mengajukan guru besar dengan cara-cara yang benar. Nah, guna memastikan tidak adanya pelanggaran, Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek itu sudah menuangkan peraturan Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dari mulai kasus penanganan hingga komisi, ya. Pedoman ini disosialisasikan melalui laman resmi Anjungan Integritas Akademik atau Anjani Kemendikbudristek gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sosialisasi tersebut, ya. Karena mungkin sebagian besar dosen-dosen tidak paham apa itu yang namanya integritas akademik. Saya pun itu harus perlu belajar untuk integritas akademik, ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.